Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para ikhwan rahimakumullah, sahabat-sahabat pemirsa media sosial, media online yang dimanapun berada yang senantiasa kami hormati. Di masa-masa ini kita hidup di akhir zaman, banyak kaum muslimin yang berani sama orang tuanya. Banyak yang para menantu berani mengusir orang tuanya. Seolah-olah orang itu bukan orang tuanya. Seolah-olah yang menantu istri menganggap surga mereka ada di surga suami. Sehingga mereka kaum menantu yang perempuan berani mengusir, membentak, memarahi orang tuanya, mertuanya, dianggap itu bukanlah halangan dia masuk surga. Karena bagi mereka surga di bawah telapaknya seorang suami. Surganya dia ada dalam suami. Padahal surga suami tetap pada surga di dalam orang tuanya. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Padahal dalam hadis Rasulullah, orang tua itu ada 3. 1, orang tua yang melahirkan. Terus yang kedua adalah mertua. Yang ketiga adalah guru. Ketiga ini adalah orang tua kita. Orang tua seseorang yang harus dihormati dan harus dipatuhi dan harus dibakti tanpa terkecuali. Maka barang siapa yang menganggap mertua itu bukan orang tua adalah salah. Berarti orang itu perlu belajar lagi tentang hadis Rasulullah SAW bahwasanya abaukum salasah, orang tuamu itu ada 3, yaitu orang tua yang mengandungmu dan orang tua yang mengajarimu dan orang tua yang menikahkanmu dengan anaknya, berarti mertua. Maka jangan sekali-kali kita menganggap enteng orang tua, mertua ataupun guru. Jangan sampai kita menyakiti orang tua. Bahkan dalam hadis Rasulullah, idza kunta fis shalah fada'aka abuka fa'ajibhu. Jikalau kita di dalam sholat sunnah tentunya. Kalau sholat fardu beda. Di saat kita di dalam sholat sunnah dan ayah kita, abah kita, abi kita, papa kita, bapak kita memanggil kita, fa'ajibhu, maka datangi ia. Berarti sholatnya boleh dibatalkan. Wa inda ajka umuka, jikalau ibumu memanggilmu, ya fa'ajibhu, sama, datangi dia. Jawablah panggilan orang tuamu itu. Karena apa? Kok lebih mementingkan panggilan orang tua dibanding sholat sunnah? Karena kata ulama dalam hadis ini, afdol, lebih utama dibanding sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh, haram, beda. Ya, disitulah letak keutamaan berbakti kepada orang tua. Sampai dalam sholat sunnah suruh batalkan gara-gara dipanggil orang tua. Maka dari itu, bagi siapapun di antara kita yang masih memiliki orang tua, walaupun orang tua kita ada yang sebagian sudah tua, sakit-sakitan, disitulah letak suatu nikmat yang luar biasa. Maka seorang anak bisa mengurus orang tua itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena disitulah peluang ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada kita. Maka dan sungguh-sungguh celaka bagi seorang anak ataupun menantu yang berani sama orang tuanya atau mertuanya, dan sulit sekali dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, bagaimana ia menginginkan hidup bahagia dan sukses di dunia, sedangkan ia menyakiti hati orang tua. Bagaimana ia tidak bahagia sedang hidupnya selalu berbakti kepada orang tuanya. Maka dari itu, marilah kita berbakti kepada orang tua. Walaupun sebagian ada yang orang tuanya cerewet, tapi hanya sekilas cerewet lisan saja. Kita waktu kecil saja sudah cerewet akhlak. Malam sudah dibangunin orang tua kita gara-gara kita mencret mungkin, ganti pampers mungkin, nangis malam dan lain sebagainya.
tapi orang tua tetap bersabar dan merasa bahagia. Anaknya memporak-poranda merusak tempat, dihancurkan, dibuang, terus jadi berantakan lah. Orang tuanya cuma tersenyum, anak saya hiperaktif, suatu saat dia akan menjadi orang yang sukses dan pintar. Tapi kalau kita sebagian anak yang orang tuanya cerewet, langsung marah, orang tua cerewet, diam dah, bahkan diusir oleh menantunya gara-gara cerewet itu. Baru cerewet lisan saja sudah tidak mampu. Maka satu orang tua, dua orang tua mampu mengurus 10 anak, bahkan 20 anak. Tapi kalau 10 bahkan 1000 anak pun sulit untuk mengurus satu atau dua orang tua. Maksudnya apa? Disitulah hakikat cinta sejati, di situ di dalam ada diri orang tua. Hewan saja kadang rela mati demi anaknya. Bahkan orang tua pun, manusia pun rela demi anaknya. Yang penting anaknya sukses. Tapi jarang anak yang rela mati, berkorban rela mati demi orang tuanya. Bahkan mungkin dia rela mati demi istrinya, rela mati demi suaminya, rela mati calon suami, calon istrinya. Tapi jarang anak yang rela mati demi orang tuanya. Karena merasa apa? Tidak menguntungkan. Kalau rela mati demi istrinya mungkin menguntungkan cintanya. Rela mati dengan pacarnya mungkin menguntungkan. Tak, itu hanya sebatas keuntungan duniawi. Tapi kalau rela mati demi orang tua, keuntungan di dunia dan akhirat. Apa keuntungan dunia dan akhirat? Kalau dia mati di dalam ridhonya orang tua, maka dia akan disediakan oleh Allah pintu-pintu surga. Karena orang yang masuk surga itu pasti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diridho oleh Allah pasti di dunianya akan hidup bahagia, di akhiratnya pasti masuk surga. Maka orang yang beribadah di dunia itu intinya apa? Mencari ridhonya Allah, tidak lain. Orang ibadah sampai, mohon maaf, jidatnya sampai hitam, sampai lututnya hitam, semuanya serba hitam. Itu intinya apa? Mencari ridhonya Allah. Nah, belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu dapat ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara supaya Allah ridha yaitu berbakti kepada orang tua. Maka dari itu marilah kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup di antara kita ini. Manfaatkan umur mereka untuk kita bisa berbakti kepada mereka, karena surganya Allah terletak di bawah telapak mereka. Maksudnya apa? Di bawah telapak kaki mereka. Karena segala ridhonya, baiknya, senangnya orang tua itu menjadikan ridhonya Allah dan senangnya Allah kepada kita. Bencinya, sakit hatinya orang tua itu akan menjadikan bencinya dan sakitnya Allah kepada kita. Maka kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, jagalah orang tua dan berbaktilah kepada orang tua. Kalau pengen Allah membenci dan memurkai kita, bencilah orang tua atau bentaklah orang tua. Maka itu akan menjadi laknat Allah waliyadzu billah. Mudah-mudahan kita dan anak kita dan keluarga kita dan umumnya kaum muslim muslimat bisa berbakti kepada orang tuanya sehingga keinginannya, cita-citanya ingin mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah tercapai dan benar-benar nyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.